Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala sahra ramadana sahran mubarakan. Kataba bihi sawma wa anzala fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bihi lailatul khairum min alfi shahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita hormati bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, nanggarang pasawa tua, ibu alim ulama, cerdik pandai, surah bendan dalam negari, ibu-ibu pundukan ruang limpapek rumah nanggadang, kapai tampe patanyo kapulang tampe babar itu, para anak-anak kami, pemuda-pemudi, parik paga dalam kampung, aman nagari di pemudanya, rancak nagari di pemudinya, kaum muslimin, kaum muslimat yang berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita telah diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita serta berbudiah kepadanya. Salawat dan salam marilah disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa dalam hitungan jari saja kita akan menghadapi menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia. Di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan linnas wal furqan, sebagai petunjuk bagi sekalian manusia dan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang benar, mana yang benar dan mana yang pasti. Kemudian di bulan Ramadan juga diturunkan suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Bulan hari salah satu malam yang terbaik. Barang siapa yang menemukan malam Lailatul Qadar, maka dia nanti seumpama daripada 1000 bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di dalam menyambut bulan Ramadan ini ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita sambut bulan Ramadan ini dengan senang hati, dengan kebanggaan kita, dengan berdoa dan memohon kepada Allah agar bulan Ramadan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di barang siapa yang menyambut kedatangan bulan Ramadan kepada Ibu dengan sebaik-baiknya, maka nanti Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma qaddama bisambi. Barang siapa yang menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan iman, dengan perhitungan, maka nanti Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Menyambutnya berapa Ibu? Senang hati ya Pak, dengan kedatangan Ramadan kan, kita akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi ibu barangkali ngalah diburu baso, lah kurang berlalu awak misalnya. Lapat tambah kurus ya awak misalnya. Itu nanti berapa Ibu? Itu nanti ya tidak termasuk kita dalam menyemarakan atau
senang akan kedatangan Ramadan. Di dalam menyambut kedatangan Ramadan, persiapan kita, biasanya orang tua itu dulu Pak Ibu masih ingat PPA yang dilakukannya. Jadi orang tua itu dulu telah juga melakukan persiapan di dalam menyambut bulan Ramadan. Kalau di kampung Pak Marza biasanya ibu-ibu tuh kalau menyambut bulan Ramadan, nan pertama melakukan membuat kayu api, kayu bakar kan. Tuh ada salodang garambin dan jatuh, atau dipotong-potong dijamur, mereka ditungguan. Itu persiapan itu agar nanti dalam kemamasan, kemudian persiapan bukuan untuk sahur dan semacamnya, ini tidak repot-repot lagi. Itu persiapan dari orang-orang tua kita dulu. Jadi lado Pak Ibu. Nan kedua persiapan orang tua kita dulu, setiap menyambut kedatangan bulan Ramadan, seindah-indahnya seminggu tu imam khatib tu bersih barunya Pak Ibu. Mendoa kalau main baru keluar dari rumah kan, kalau baru doa keluar dari rumah kan main baru doa. Saya tidak sambil. Jadi imam khatib bila segala macam itu dalam seminggu itu yang makan di rumah. Nah ya cak gue panorama. Jadi itu persiapan orang-orang tua kita dulu. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri. Jadi dengan mendoa itu barangkali kita memohon kepada Allah dan sekaligus barangkali mempererat hubungan silaturahmi. Kemudian yang ketiga, persiapan ibu-ibu itu, ini biasanya orang tua kita kan banyak, ada yang ke ladang, ada yang ke sawah. Kalau di rumah barangkali nyumbang rumah segala macam itu. Jadi pada menyambut bulan Ramadan hanya melakukan balimau namanya. Berbeda balimau kini dia balimau orang dulu Pak Ibu. Kalau balimau orang kini kan pai mandi kalau buat 5 lubuk jari, lubuk paraku, lubuk mata kucing, lubuk segala macam. Tapi nyatanya lebih mandi dah. Tapi balimau pai baru nau, pai bagalimang jodoh. Labat campur saya laki-laki kepada dosa. Kadang-kadang bahagia semacam event apa namanya, event pariwisata, bahagia perlu organ tunggal dan segala macam. Itulah salah kaprah tidak ada dalam sunnah itu. Jadi orang waktu itu terbalik malu, ini membersihkan diri. Kalau kaki kukunya nanti bersihin pakai asam, pakai limau itu. Mandinya betul teramas pakai limau, itu yang dikatakan mandi limau. Kemudian juga pada ibu yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah menaiki mimbar. Mungkin kau sering kita dengar pada ibu hari Jumat membacakan khutbah. Beliau menyebut kata amin 3 kali. Amin. Kemudian naik selangkah amin lagi, naik selangkah lagi amin. Kemudian dia terus membaca khutbah sampai selesai. Setelah selesai salat, para sahabat, para jamaah pada itu sudah mendekat pada Rasulullah. Salah satu di antaranya jamaah itu berkata, "Ya Rasulullah, sampaikanlah apa yang belum kami ketahui yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril." Jadi pada waktu itu Bapak Nurul Rasulullah berkata, "Tadi Jibril datang menghampiriku. Kemudian dia berkata, 'Ya Muhammad, tolong aminkan doaku ini.'" Jadi rupanya Pak Ibu, mereka Jibril datang dan ini berdoa. Doanya, "Ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadah umat Muhammad yang durhaka terhadap kedua orang tuanya." Jawab Rasulullah, "Amin." Kemudian berdoa lagi Jibril, "Ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadah umat Muhammad orang yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya." Yang ketiga,
Ya Allah, amin. Kemudian ketiga, ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan ibadah lainnya umat Muhammad yang istri durhaka terhadap suami. Atau tiga doa itu disampaikan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah doa itu makbul. Besar itulah orang yang terbaik. Jibril itu mengepalai segala malaikat. Rasulullah Muhammad itu Rasul kita umat Islam. Jibril yang berdoa, Rasul kita yang mengaminkan. Itu Pak Ibu yang dalam agama. Yang pertama katanya jangan diterima puasa ibadah umat Muhammad yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jadi itu Pak Ibu, ini peringatan bagi kita. Kalau seandainya orang tua kita masih hidup, masih ada, datangilah, kunjungilah, dan mohonkanlah maaf dan ampun kepada dia. Karena Pak Ibu, orang tua kita itu merupakan Tuhan kedua. Rekomendasi orang tua kita kok jitu. Karena Allah sendiri mengatakan, aku akan reda terhadap seseorang apabila orang tuanya reda terhadapnya. Dan itu kan rekomendasi dari orang tua, Pak Ibu. Rekomendasi dari orang tua yang kita harapkan, yang kita cari, yang kita minta. Kalau orang tua pun tidak reda terhadap kita, maka Allah juga tidak akan reda kepada kita. Itu Pak Ibu. Jadi banyak kini orang yang tidak sadar dan tidak insaf. Ada orang tuanya yang dilecehkan, diperkarakan, masuk penjara, dipidanakan, barak dalam dosa dan penipu. Sedangkan tidak redo saja orang tua itu dan namanya magiah, apa magiah meredakan kita, Allah tidak akan reda kepada kita. Tapi kalau orang tua kita senang kepada kita, redo kepada kita, insya Allah juga Allah akan reda kepada kita. Jadi rekomendasi hidup kita ini dunia akhirat yang kita harapkan adalah rekomendasi dari orang tua, tidak dari Jokowi atau Pak Ibu, maaf, dari presiden, tidak dari menteri dan gubernur, terhadap orang tua itu. Jadi kalaulah meninggal atau tua dulu, atau akanlah bersedekah banyak-banyak atas nama orang tua kita itu. Mudah-mudahan nanti redonya akan tetap mengalir kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu, dulu kala pernah mengatakan rupanya roh kita Bapak dan Ibu sering mengunjungi kita. Cuman kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat. Jadi jangan salah perkiraan kita Bapak dan Ibu. Roh kok di kuburan awak, dalam kuburan awak. Iya, sebagian ulama mengatakan roh kita kok disimpan oleh Allah SWT dan satu saat dia bisa dilepas untuk kembali ke bumi melihat keadaan kita. Jadi orang tua kita pun melihat keadaan kita pun, apakah kita dalam keadaan berbuat kebaikan atau dalam keadaan berbuat keburukan. Jadi kalau seandainya dia berbuat kebaikan, itulah kebanggaan dari orang tua kita. Bahkan bangganya Pak Ibu, kita yang bersedekah, kita yang sholat, kita yang beribadah, pahala dapat kita dan pahala itu dapat oleh orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita kecewa pada kita, melihat kita baca kak, gara-gara kambing sebatang, gitu. Baca kak dia gara-gara sambil sebatang baca rabut misalnya, baca kakak sehingga akur berpecah belah. Itu kadang menyumpah orang tua kita tuh. Atau yang katakan kata orang kampung Pak Marzar, disumpah buah. Disumpah buah itu disumpah roh. Itu apa yang dalam agama. Jadi selagi puasa tinggal beberapa hari lagi, kalau kita masih punya orang tua kita, marilah kita menemui orang tua kita, mohon maaf, mohon ridho dari segala apapun yang pernah kita lakukan terhadap beliau. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, jangan diterima puasa dan ibadah umat Muhammad
yang dengan tetangganya tidak saling bertegur sapa. Acara paling dengan tetangga saja tidak bertegur sapa, amal ibadah pun tidak diterima oleh Allah SWT. Apalagi kita bahagia kakak misalnya. Ada orang itu banyak kakak baca kak bertahun-tahun namanya sampai putih tulang dan tidak dimaafkan. Tulang-tulangnya putih. Nak berubah ke tulang. Begitulah kira sakit hatinya memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara, dengan banyak kakak. Padahal kadang-kadang tuh yang dipatangkan itu hanya memperbutkan mungkin kalau meninggal orang tua ameh dari muameh misalnya piti 2 juta. Ada wali muni dibagi baralah piti. Jadi itu Pak Ibu, marilah kita perbaiki hubungan dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Jadi kalau salah monggo dengan tetangga kita atau tidak ada hubungan yang baik barangkali tetangga kita yang dapat promosi jabatan naik pangkat ini masuk rumah sakit foto nama taki amoy ngasasak ayam nama taluan itu yang angin kan gitu. Jadi sehingga dengan tetangga kok tidak pernah akur, tidak pernah berkebaikan. Dari itu Pak Ibu yang dalam hati Allah, mulai dari sini barangkali baabanan tetangga kita tuan belang banang yang awak tetap menjalankan kewajiban awak minta maaf dengan. Kalau tidak mau maafkan lebih panik. Tidak ada itu. Jadi kalau tidak mau maaf itu bukan kesalahan kita lagi. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, doa di malaikat Jibril tadi jangan diterima puasa ibadah umat Muhammad yang suami istri itu tidak bagai, tidak baik lego pagai di rumah misalnya. Jadi ibu harus menghormati istri, suami, dan suami juga harus menyayangi istri. Itu jadi saling melengkapi Bapak. Kok salah rasanya suami itu ya diperbaiki saja. Kok belang kok marah pun anu saja misalnya. Sampai dia salah saya belang nabi belang. Tapi kadang-kadang apa-apa kok banyak tuh usaha Pak Ibu. Jadi ada seorang tamu datang ke rumah seorang lagi ke rumah Pak itu. Nah katanya katamu kok nyamannya sebutan sayang Bapak Ibu. Umur 70, 75. Yang pada tamu Pak. Nah, yang buatlah yang minum misalnya. Yang kerja itu semacam. Rupanya ketika nama apa ditanya oleh tamu tadi mesra mana apa jol ibu. Sebenarnya abu nak mesra bagian. Ambu pun namanya. Pun jadi yang paling sayang jadi mana. Adanya cerita das Atlantik Bapak Ibu. Nya profesor, seorang profesor 70 tahun pikun. Jadi satu paginya bertanya, nama Pak, ya Bapak panggil Bapak lah. Biasanya Bapak kalau setiap pagi selalu mencium saya, mencium istri kalau setiap pagi paling. Aku rasa minggu pun ada mencium bola. Tak kaji profesor. Nah, saya nak mencium selama seminggu pun. Rupanya membantu dia bantu. Jadi itulah artinya. Ya kalau lah hubungan kayak itu, ya kita saling berbaik-baikan saja. Ajuan kali cari Bapak Ibu, karena kan kita dalam hidup kok tidak ada yang kita tunggu, hanya menunggu kematian saja. Anda tunggu Bapak Ibu, tidak ada ya. Hanya menunggu itu dia. Kalau lah bunga 60 kate Pak. Nah kalau orang kamang kewak jadi kol itu. Tidak ada orang kami yang kepiang wak itu banyak kerja misalnya. Jadi hati awak di pesanan misalnya. Kalau kanan suku dan kanan ada wak. Kalau bisa di Bali. Nah, itu. Jadi nana awak tunggu tidak ada hanya menunggu kematian saja. Dan di dalam menunggu kematian ini kita memperbanyak persiapan kita.
Kemudian apa Ibu yang dirahmati Allah? Yang berikutnya, persiapan kita adalah memperbaiki dan membersihkan diri, membersihkan roh dan jiwa kita. Artinya apa Ibu? Dalam surat Ali Imran dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul firdaus samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah, maghfirah, ampunan Allah. Banyak-banyaklah bertaubat, banyak-banyaklah mohon ampunan kepada Allah. Karena nanti Allah juga akan membalas ampunan kita dengan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan nanti Allah sediakan untuk orang yang muttaqin. Ujung dari kita melaksanakan ibadah puasa itu kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Allazina yunfiquna mimma razaqnakum syara'at darah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian harta mereka, sebagian rezeki mereka dalam keadaan sempit dan lapang. Jadi ciri orang yang bertakwa pada punya syukur masyarakat, punya syukur bahagia. Kemudian orang yang suka memaafkan, memberi maaf, wa kazimi ghaiza wa abina anin nas. Dan juga orang yang mau memberi maaf. Jadi orang yang menahan amarahnya. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang diantaranya suka bersedekah, menahan amarah, dan memberi maaf. Nah, jadi itu Pak Ibu, di bulan puasa ini kan kita dilatih. Jadi bulan puasa Pak Ibu ada yang mengatakan sebagai bulan pendidikan dan bulan latihan, bulan tarbiyah. Di bulan puasa itu kita dilatih supaya menahan emosi kita. Janganlah menjadi pamberan juga misalnya. Iya, salah seketik cucu marabu misalnya. Kalau dia jarang dibelai berang juga. Nah, jadi kurang-kurangilah marah, kemudian juga mau memberi maaf dan meminta maaf. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW dulu bersama sahabat-sahabat beliau. Waktu itu masuk seorang menemui Abu Bakar. Ragu-ragu seorang kepada Abu Bakar, tak tahu dia benar ragu. Waktu itu Abu Bakar pun tenang saja, diam saja. Waktu melihat sikap Abu Bakar yang tenang-tenang saja itu, Rasulullah tersenyum. Galak masih panik. Sudah kurang kok panik karena mendamunya, tidak tuh nampaknya reaksi dari Abu Bakar yang pulang. Balik apa nih? Betapa tinggi yang mesti marah, puluhin marah. Sehingga pada Abu Bakar mulai lebar. Mulai marah waktu itu lah kata-kata yang mana murah. Waktu Rasulullah tagak pula berdiri, Rasulullah nyupai. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa engkau di saat aku seperti ini engkau meninggalkan aku? Apa kata Rasulullah pada kepada itu? Waktu engkau dihina atau diomeli caci maki di orang tadi itu, waktu itu aku melihat malaikat memindahkan amal ibadahnya kepada engkau. Tapi ketika engkau mulai marah, maka pada waktu itu iblis mulai mendekati. Jadi orang yang pemarah, yang pameran, yang pada pokok itu dekat dengan iblis. Jadi itu Bapak Ibu, marilah kita selalu menahan amarah kita. Kemudian juga mau memberi maaf, memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya marilah kita jadikan puasa dan Ramadan ini sebagai bulan pelatihan bagi kita. Mungkin kalau kita yang belum bisa sekolah terlatih Bapak Ibu. Tapi banyak jemaah kita, warga kita yang tidak pernah datang ke masjid.
Waktu puasa lahir rame bisa juga. Tapi abi puasa selesai puasa berbalik seperti semula balik. Puasa lah tidak tiap selama 30 hari selama sebulan. Jadi kadang-kadang pipi aman tu pas ibu juga ambil tuangku. Bapak ibu apa ni? Siap lalu kadang ininya dicibinnya di bawah. Lalu siko ada borak cibian. Lalu senang dicibian tu. Sampai sebulan tu lewat bertemu jebol cibian tu bani. Sampai selesai puasa. Sudah tu rupanya dek tuangku tadi bertanya ke baru kasasi puasa bani. Baru aja. Kalau di kampung putih mana tu? Putih. Katanya bocil. Ba apa tiap lalu ambo sama puasa baci pian semua. Bahkan lah ambo roti bagai pisang lagi ambo baci pian je baru. Aja baru kepada ibu. Ndak tu hasilnya aku menyampaikan ke jamaah tu. Dia contohnya. Ketika puasa panuh masjid itu. Datanglah ke masjid, ikut segala macam untuk melatih diri. Setelah selesai puasa kena buka balik. Jadi apa namanya unggu itu tidak berhasil membawa jamaah untuk tetap datang ke masjid. Itu perigalaannya pun. Jadi baru piaman itu banyak cimeh. Cimeh sabar. Jadi kalau pejabat-pejabat yang ingin menjadi pejabat tingkat provinsi, misalnya di Padang, apa tugas hari piaman? Nah, jadi dari sini betul. Ya sebenarnya CMR itu dapat bisa juga menjadi masukan dan kritikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah memakmurkan masjid. Jadi masjid ke Bapak dan Ibu harus kita makmurkan. Jadi memakmurkan masjid adalah suatu frase yang sering kita dengar. Memang masjid merupakan suatu amal saleh yang sangat mulia. Jadi Allah berfirman, "Innama ya'muru masjidallah ta'ala amana billah wa yaumil akhir wa aqimis salat wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Orang yang mampu memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman, percaya dengan hari akhir, melaksanakan sholat, berinfak dan bersedekah, kemudian hanya memiliki ketakutan hanya kepada Allah, hanya takut kepada Allah. Selain itu jangan takut. Jadi itu Bapak Ibu, marilah kita berusaha untuk memakmurkan masjid. Cara memakmurkan masjid itu ada dua cara bentuknya Pak Ibu. Ada memakmurkan masjid secara fisik dan memakmurkan masjid secara non fisik. Fisik apa? Ya fisik bangunan. Membangun masjid, membersihkan masjid, memelihara masjid, meramaikan masjid. Ini termasuk salah satu memakmurkan masjid. Dalam suatu hadis saya katakan, tidak akan datang kiamat itu selagi orang-orang masih memakmurkan masjid. Jadi nantilah dibangun masjid cancak-cancaknya, tapi ya kita datang ke masjid, tidak kita ramaikan, tidak kita makmurkan. Jadi dikatakan dalam hadis itu, belum akan datang kiamat itu sebelum masjid gagah-gagah, lancak-lancak, tapi orang tidak ada di dalamnya. Jadi membangun masjid termasuk bersedekah untuk pembangunan masjid, memperbaiki masjid, memperancang masjid, itu termasuk salah satu memakmurkan masjid. Dan kedua, memakmurkan masjid secara non fisik. Apa itu? Ia menyemarakkan kegiatan-kegiatan dalam masjid. Apakah dalam bentuk pengajian, apakah dalam bentuk halaqah misalnya, atau berarti dalam bentuk salat berjamaah, atau berarti kita mengajak meramaikan anak-anak cucu kita supaya datang ke masjid untuk beribadah. Dulu yang pernah berkata Bapak Ibu, keutamaan masjid ke Bapak Ibu banyak. Di antaranya adalah orang yang senang datang ke masjid, dia nanti akan mendapatkan syafaat masjid. Hasil syafaat masjid nanti di alam barzakh dia pada masa itu matahari itu dakik di kepala.
Tidak ada perlindungan pada waktu itu selain diharapnya perlindungan Allah. 7 di antara yang perlindungan itu di antaranya orang yang mencintai dan selalu memakmurkan masjid. Yang kedua nanti keutamaan memakmurkan masjid, orang nanti yang mengasih ke mukanya bercahaya. Batu percaya kan ibu, dalam perjalanan kegelapan di waktu subuh datang ke masjid itu nanti akan memberikan cahaya. Gelapnya malam itu nanti akan memberikan cahaya kepada kita. Jadi nanti wajah itu kapan ibu? Itulah nanti akan membedakan kita antara kita orang beriman, munafik dan kafir dari cahaya wajah. Jadi tidak payah kita mencari itu wajahnya percaya, wajah kita percaya berarti itu saudara kita. Hanya bisa nanti depan itu, tidak akan bersatu nanti. Yang berikutnya kepada ibu, orang yang melangkahkan kaki datang dari rumah ke masjid, telah coba sampaikan. Langkah pertama dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Langkah yang kedua mendapatkan pahala atau ridho dari Allah. Ampunan, ridho, ampunan, pahala, ampunan, pahala. Nah, jadi kalau kita nak sering-sering mengusahakan, ya berarti itu yang kemudian yang berikutnya Bapak Ibu dalam memakmurkan masjid dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid, kita akan mendapatkan pahala 27 kali lipat. 27 kali lipat ke Bapak Ibu tidak terhitung diri. Jadi ada orang mengatakan yang derajat ke pangkat, dulu pernah disampaikan Bapak Ibu. Menurut ahli astronomi NASA, angkasa yang paling luar yang bisa dicapai itu hanya jaraknya 10 pangkat 26. 10 tuan, nolnya 26. Nak tentu kita namanya anak kata. Dikatakan 1000 juta tahun sebelum dia, tapi lah balabi jadi. Ayang 10 pangkat 27 tambah cewek, tambah no cewek. Di situlah berarti ada yang mengatakan bertanya aras. Allah berada, Allah bersemayam. Allah ku ada Bapak Ibu, cuma kita tidak boleh membayangkan bentuknya. Nah, menurut saya, tapi kita bisa mengatakan Allah itu bertempat. Bentuk tempatnya itu tidak tahu kita, karena kita yakin Allah itu ada. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebagaimana katakan Buya tadi, jadi yang mendapat Bapak Pandu untuk menyampaikan Bapak Ibu sebagai penutup pengajian mingguan kita menjelang puasa, atas nama penceramah atau biar tadi menyampaikan permohonan maaf yang segala-galanya dalam penyampaian ada barangkali yang kurang berkenan, tersinggung karena yang dalam tongkat turun, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, maaf lahir dan batin. Bapak Ibu regia maaf kami itu sebenarnya barangkali dari kami juga kami sudah memaafkan. Mudah-mudahan puasa kita ini kita selalu berdoa dan bermohon kepada Allah kiranya puasa yang kita laksanakan di tahun ini merupakan puasa yang terbaik dengannya. Demikian saja, banyak maaf. Kita akhiri bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.